Oke, oke. Oke, baik. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi kita ketemu di dalam acara webinar, yaitu belajar trading secara online. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jonathan Sara dari Global Capital Investama Berjangka atau GK Invest. GK Invest adalah broker lokal yang terdaftar terregulasi di Bapepti. Kami berkantor di Gedung Multivision lantai 20, Kuningan Lot 9, tepatnya di belakang Gedung KPK Jakarta Selatan. Baik, terima kasih atas kesediaan teman-teman boleh bergabung di webinar kami. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada sedikit trouble di masalah sound. Baik, teman-teman, bagaimana kabar tradingnya? Apakah berjalan dengan lancar atau MC terus, depo terus? Ya, mudah-mudahan setelah pelajaran pada sore hari ini kita ke depannya saya harapkan sudah mulai bisa lebih konsisten tradingnya, kemudian sudah bisa profit. Ya, ini komennya banyak yang depo. Depo selalu, kabar tradingnya depo-depo, WD-nya jarang gitu ya. Baik. Baik teman-teman, ada dua masalah yang saya sampaikan kepada teman-teman mengenai kenapa kita tradingnya seringkali salah. Ya, yang menjadi pertanyaan besar adalah kapan kita entry, kapan kita exit. Ya, ini sangat penting sekali. Teman-teman punya rule trading. Rule trading menggunakan banyak instrumen trading atau banyak menggunakan berbagai macam indikator seperti moving average, stochastic, RSI, MACD, dan sebagainya, Fibonacci juga. Tapi pada intinya ada dua momen yang harus kita ketahui. Nah, ini yang perlu digarisbawahi atau kalau perlu dicatat. Yang pertama, Anda harus tahu kondisi market pada saat tren. Ya. Yang kedua, Anda harus tahu kondisi market apakah itu sudah pola reversal atau belum. Karena saya akan ajarkan rule trading ini masuk di dua momen tersebut. Momen pada saat tren dan momen saat pola reversal. Yang sering kali menjadi kesalahan buat kita semua adalah ketika kita masuk ke market, kita mengira atau kita menganalisa kondisi market lagi tren, misalnya bullish. Kemudian kita buy, ketika kita buy harganya diam. Ketika kita buy harganya berbalik. Ketika kita buy harganya hanya naik sedikit kemudian kembali lagi ke harga semula. Ya, jadi kadang-kadang kita berkomentar harga sepertinya punya mata. Ya, trending buy, trending bullish, saya buy, langsung diam harga. Seringkali terjadi seperti itu. Ya, jadi yang kita harus pastikan adalah confirm. Ketika trend confirm, kita harus lakukan apa? Kita harus lakukan entry market. Pada saat pola reversal, kita harus lakukan entry. Tapi yang jelas adalah pola reversal confirm. Jadi kata confirm itu teman-teman boleh garis bawahi. Ini yang paling penting. Jadi ketika sebuah pola kita analisa polanya ini tren atau polanya ini reversal, yang penting kita harus yakin, kita harus pastikan bahwa pola tersebut confirm. Confirm trend, confirm reversal. Kalau tren tapi kita tidak confirm, tidak pede, kita tidak yakin bahwa tren ini masih berlanjut atau tidak, maka sebaiknya tidak usah entry market.
Ketika ada sebuah keraguan, jangan entry market. Nah, ini masalahnya ke psikologi kita juga, ya. Nah, baik teman-teman, jadi ada dua pola yang paling penting, yaitu tren dan pola reversal. Tapi yang saya mau garis bawahi sekali lagi adalah confirm atau konfirmasi, kepastian bahwa pola itu adalah tren, pola itu adalah reversal. Ya. Nah, jadi ketika sebuah pola itu confirm, maka kita harus entry market. Banyak pertanyaan atau banyak komentar juga dari para trader, Pak, kalau confirm, kenapa kita nggak full lot, full margin istilahnya? Ya, silakan saja. Saya tidak melarang Anda, tapi yang penting begini, Anda harus tahu, ketika Anda full lot atau menggunakan lot yang full, Anda harus siap resiko dengan margin Anda sendiri, sebesar margin Anda. Ya, jadi secara money management saya juga tidak menyarankan full lot karena trading ini adalah bisnis, bukan gambling. Baik, saya akan memberikan beberapa teknik atau memberikan beberapa cara bagaimana kita membaca tren dan membaca pola reversal yang confirm. Karena kalau tidak confirm, sekali lagi, saya tidak akan entry market. Ya, contoh, saya akan tunjukkan di gold. Hah? Mana? Ini. Ini. Ini udah. Hmm? Oke, sudah keluar gambarnya, Pak? Belum? Itunya udah keluar belum, tanya coba. Nah, udah. Sudah keluar ya? Oke, baik teman-teman, saya akan tunjukkan di MT4 saya, MT4. Ya. Contohnya MT4 ini saya tunjukkan XAU atau gold. Gold saya lagi menunggu atau mencari pola reversal untuk bullish. Mencari pola reversal bullish sampai hari ini selama 2 minggu saya tidak dapati pola. Ya. Karena saya pengen ngebuy. Saya mencari pola reversal bullish. Selama 2 minggu lebih saya tidak mendapati pola reversal yang confirm. Saya tidak entry market. Ya, teman-teman bisa bayangkan 2 minggu tidak entry market. Tentunya rasanya gatal tangan ya atau tidak betah. Tapi itulah trader ya. Trader kita yang penting untung, yang penting kita profit daripada kita memaksakan posisi kita harus masuk market tapi kondisinya malah di luar kontrol kita. Ya. Baik teman-teman, saya akan coba buka. Kenapa? Oke, terima kasih. Ya, saya akan buka MT4 kita. Ini contohnya di Aussie apa ya, yang umum saja ya. Di gold ya contoh ya. Saya akan setting dulu tampilannya black and white, kemudian sell period separator saya tampilkan, sell gridnya saya hilangkan.
Baik, ini tampilan dasar. Kemudian teman-teman ada yang menggunakan stokastik, ada yang menggunakan RSI, ada yang menggunakan MACD, ada yang menggunakan moving average. Berbagai macam indikator itu sangat baik dan bisa kita gunakan ya. Baik, saya akan gunakan MACD. Ini rule yang saya gunakan dari tahun 2008. Jadi rule MACD ini seperti ada yang komen, seperti ada pepatah dibilangnya lebih baik satu jurus dilatih 1000 kali daripada 1000 jurus dilatih satu kali. Ya, saya menggunakan satu jurus ini saya latih 1000 kali. Hari ini teknik clean sheet tekniknya sama seperti teknik clean sheet yang bagian pertama. Jadi sebenarnya materinya sama, tapi saya akan ulang lagi karena kita akan melatih, ya. Kita perlu latihan sampai kita fasih menggunakannya. Baik, saya akan tampilkan MACD-nya. Ini pertama MACD. MACD tampilan default seperti ini. Ya, ada bar chart-nya, ada sinyalnya atau value dan signal. Tampilannya seperti ini. Saya tidak bahas bagaimana caranya membaca ini, tapi saya akan langsung tampilkan settingan MACD yang biasa saya gunakan. Yang pertama, fast EMA-nya 5, kemudian slow EMA 13, kemudian MACD SMA-nya 1, kemudian color-nya saya sesuaikan, hitam dan merah, karena background-nya warnanya putih. Kemudian levelnya saya isi 0.0, saya isi lagi 0.0015, saya isi lagi 0.0030, saya isi lagi 0045, saya isi lagi 0.0015, tapi depannya minus, saya isi lagi 0.0030, depannya minus, kemudian saya isi lagi 0.0045, depannya minus. Baik, saya sesuaikan warnanya, saya tampilkan, maka tampilannya seperti ini, berbeda dengan yang default. Ya. Baik, saya lanjutkan. Yang default saya delete dulu. Nah, teman-teman melihat sekarang candle dengan MACD. Ya, bagaimana cara membaca MACD? Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ini pertama untuk membaca tren dan membaca pola reversal. Nah, karena ini time frame-nya di time frame daily, maka satu bar ini menggambarkan satu hari gitu. Terus ya, ini satu hari. Nah, setiap bar chart, setiap satu garis yang vertikal ini menunjukkan satu hari, dan seterusnya. Sehingga satu periode ini adalah 1 bulan. Dari sini ke sini 1 bulan. Oke, paham ya? Jadi kalau time frame-nya daily, satu periode dari sini ke garis ini adalah 1 bulan. Ya, ini ada 23 bar. Kemudian dari garis ini ke garis ini juga 1 bulan. Demikian juga kalau time frame-nya saya rubah di H1, maka satu time frame periode ini adalah 1 hari atau 24 jam. Demikian juga dari garis ini sampai garis ini 24 jam. Dan seterusnya, termasuk dengan H4. Kalau H4, satu time frame periode ini berarti 1 minggu. Ya. Baik, teman-teman, kita sekarang melihat tentang tren dulu. Time frame H4.
Satu bar ini 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam, dan seterusnya. Sekarang kita lihat ini ada sebuah titik yang rendah MACD-nya, value signal di angka yang sama yaitu minus 4,2737. Kemudian 4 jam kemudian open candle atau open bar-nya di minus 3,8529. Maka open bar 4 jam kemudian di sini entry kita untuk buy. Ya. Ini adalah entry untuk buy. Ya. Dan ini adalah trending. Jadi teman-teman kalau mau entry yang awam atau trader yang baru, trader yang masih belajar, trader yang mau cari entry yang kondisinya tidak sulit, relatif tidak sulit, adalah entry pada saat trend. Trendnya di mana yang confirm, di sini tidak confirm. Trend yang confirm adalah mulai dari sini, hitungannya bar yang ketiga. 2 bar, bar pertama rendah, bar kedua naik, bar ketiga adalah confirm untuk bullish, confirm untuk trend. Nah, jadi entry-nya adalah pada saat confirm. Ingat ya, kalau tidak confirm, kita tidak usah entry. Saat confirm, saat konfirmasi, saat memberikan kepastian bahwa ini trendingnya confirm, naik. Ya, coba kita lihat garisnya. Oke ya. Kita kalau tadi entry di sini ada koreksi turun, ada. Di sini floating ada. Selama floating, walaupun floating sepanjang trendingnya confirm naik, kita tidak perlu khawatir, tinggal hitung atau kita atur tentang manajemen money-nya. Ya, jangan full lot di sini. Kalau full lot di sini, sampai di sini, ya resikonya besar sekali. Ya, jadi coba kita lihat di sini, kalau kita entry-nya di sini, floating-nya sampai di sini sekitar karena time frame-nya H4 cukup besar ya, 430, tapi up-nya juga naiknya juga 460, cukup besar ya, dan cukup relatif cukup aman. Nah, nanti teman-teman entry-nya adalah kita harus bagi lot kita. Pertama katakanlah kita entry di sini ya. Kemudian setiap ada turun harga, teman-teman boleh atur di sini entry kedua, entry ketiga, ya, dan entry keempat, dan seterusnya. Teman-teman boleh menggunakan sell limit ketika, buy limit, ya. Jadi ketika teman-teman buy di sini, teman-teman sudah pasang buy limit di sini. Biasanya kalau di H4, floating maksimum sekitar 500 pip atau dalam 5 digit 500, ya, rata-rata. Oke, kita lihat berapa poinnya. Ya, ini masih 400 poin ya. 400 poin 5 digit, maksimum sekitar 500 kalau di H4. Berarti kalau kita entry berdasarkan H4 kita buy di sini, siap-siap resiko terbesar adalah sekitar 4 atau 500. Ya, sepanjang turun kita tetap buy. Nanti buy-nya paling rendah sudah sampai di harga open ini, kita close all juga boleh. Atau tunggu di atas ini buy yang pertama kita sudah profit, tentunya yang bawah profitnya juga lebih besar. Ya. Jadi ini adalah entry pertama kita, yaitu entry pada saat trending confirm. Ya, ini trending confirm. Kalau begini bagaimana? Kalau sudah mendekati area 0, kita hati-hati. Saya tidak merekomendasikan Anda untuk entry di area-area 0 seperti ini. Ya. Area 0 ini nanti saya akan kasih tahu karakternya. Oke, jadi ini saya belum masuk materi clean sheet, tapi saya masuk materi dasar dulu mengenai cara entry kita. Ya, jadi
Yang pertama adalah entry pada saat trending confirm. Kalau kita entry hanya pada saat entry trending, itu agak berbahaya karena masalah confirmnya itu apakah kita yakin itu confirm atau tidak. Kalau tidak yakin confirm, jangan entry. Tapi kalau kita sudah confirm, silakan entry. Ya. Contoh gold hari ini. Dari open market, dari kemarin malam itu trendingnya masih tetap down. Kalau teman-teman mau nge-buy, nanti tunggu sampai 2 atau 3 candle ke depan. Ya. Setelah MACD yang berikutnya nanti, dia open-nya atau close-nya di atas daripada harga ini. Kalau 4 jam kemudian dia open di sini, kemudian bar berikutnya open-nya di atas lagi, ini adalah entry kita untuk nge-buy. Contoh, ini bar berikut misalnya nanti ya. Bar berikutnya, dia close-nya ada di sini. Harus lebih tinggi dari titik sebelumnya. Misalnya begini, ya. Ini close-nya di sini. Kemudian bar berikutnya kira-kira di sini, ya. Disinilah kita entry untuk nge-buy. Ya, ini saya kasih tanda. Ya, nanti buy sekitar 2 candle setelah ini. Jadi kalau 2 candle kali H4 berarti 8 jam. Sekitar jam 12 malam. Dengan catatan pola ini atau barnya ini naik di atas. Ya. Jadi ada 2 poin yang saya tekankan. Yang pertama, saya ulang lagi. Pada saat pola trending confirm di sini, pada yang kedua pada saat pola reversal confirm. Jadi pola reversal ini confirmnya begini ya. Baru kita boleh entry buy. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mas Momo ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Belum ada, Pak. Lanjut, Pak. Belum ada ya? Baik, coba saya akan carikan beberapa pair yang polanya pola reversal. Ya. MT4 yang saya gunakan adalah Global Capital Investama. Teman-teman boleh lihat spread yang ada di platform kita. Spreadnya rendah, ya. Untuk pair-pair yang utama seperti pound sterling 26, kemudian euro 17, ya, ini sangat kecil. Yen 19, Swiss 18, sedangkan emas ini 490 atau 500, ya. Jadi kalau teman-teman bandingkan dengan broker lokal yang lainnya, kita spreadnya sangat rendah. Bahkan ini mirip dengan broker luar. Baik, saya akan coba lihat, kita cari yang pola-pola confirm. Baik, nah ini pola confirm, ya. Ini trending, titik terendah, titik berikutnya lebih tinggi daripada titik sebelumnya, kemudian ini titiknya lebih tinggi. Candle-nya lagi turun, berarti harganya ini sangat bagus untuk di-buy. Kita buy. Saya buy satu, ya. Atau saya buy 0,5 dulu.
Ya, ini ya. Ya, teman-teman perhatikan ini pola-pola reversal. Jadi terendah, naik, kemudian naik lagi. Ini adalah titik entry untuk buy. Turun berapapun kita akan buy terus. Contoh Aussie coba. Oke, Aussie apakah ini sudah naik? Belum. Kapan naiknya? Naiknya adalah tunggu satu bar berikut. Ya, ini H4 berarti nanti jam berapa nih? Jam 5 ya. Kalau ganti bar berikutnya di sini baru kita entry buy. Ya, kalau sekarang belum pola reversal confirm, tapi ini sudah menggambarkan pola reversal. Ya, kalau teman-teman perhatikan, teman-teman bisa berkesimpulan dengan cepat, Pak ini polanya reversal. Saya bilang boleh dibilang pola reversal, tapi belum confirm. Confirmnya adalah nanti setelah satu bar lagi. Ya, satu bar di sini. Kalau MACD-nya ini satu terendah, kemudian kedua naik, ketiga di sini entry, baru confirm di sini. Ya, jadi ada dua pola yang saya garis bawahi. Pertama pada saat ini trending turun, ini confirm trending, kita boleh ngikutin follow trend. Kemudian yang kedua pola reversal ini kita entry di sini. Berarti sabar kita tunggunya. Coba lihat lagi Aussie Yen. Aussie Yen juga ini nunggu satu candle lagi, baru pola reversal confirm. Kalau ini belum confirm. XAU dia belum confirm, tapi dia sudah jenuh. Kalau teman-teman masih mau nge-buy di sini, masih ada resiko turun. Pound sterling belum pola reversal confirm. Kalau reversalnya iya, tapi untuk confirmnya belum. Kemudian euro, nah ini di daerah 0 kita tidak entry. Nolnya adalah ini ya. Kemudian untuk yen, ini belum ada pola reversal. Ini masih naik terus ya. Masih naik lagi, dan naik lagi. Sampai di sini, kalau bar berikutnya di sini, bagaimana cara melihatnya adalah dua yang sudah terjadi. Kalau dua ini masih up, di sini berarti masih up, masih naik. Kemudian Swiss, ya ini tidak confirm, tidak usah kita entry. Jadi nggak usah mikirin yang kayak gini. Kita trading nggak usah pusing. Pak, kalau gini gimana naiknya terus-terus turun lagi? Ya sudah tidak entry. Kondisinya kayak begini. Oke, saya ulang sedikit Swiss ya. Uh, untuk kayak masih di daerah 0 kemudian nembus, nah seperti ini memang tidak disarankan untuk entry. Yang disarankan untuk entry ini tadi seperti ini contohnya. Aussie, New Zealand ada di bawah, dia kemudian bikin pola reversal, baru kita boleh buy. Ini turun, floating, nggak apa-apa, nanti kita buy lagi. Tapi jangan sekarang, jaraknya masih terlalu dekat. Aussie sabar ya. Nah, jadi nanti untuk entry berikutnya kita bisa pasang buy limit di Aussie New Zealand. Katakanlah buy limitnya di sini. Kita pasang lagi buy limitnya di sini. Sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa jarak antara buy limit atau buy yang pertama dengan buy limit yang kedua dan buy limit yang ketiga? Ya, seperti saya katakan tadi, di H4 resiko floating paling besar adalah sekitar 500 poin atau 500 pip dalam 5 digit. Ya, kalau 500 digit paling besar, saya kasih batas dulu ya.
Oke, kira-kira sampai di sini ya. Ini resiko paling besar adalah di sini. Jadi kita boleh pasang katakanlah kalau mau 20-20 berarti jaraknya ya kita kasih jarak ya. Di sini, kemudian di sini. Oke, ini buy limit kita. Kita atur saja. Atau kalau kita mau pasang buy limitnya hanya 3 saja, boleh kita pasang seperti ini. Jaraknya bisa pasang 20-20 boleh atau 25, atau kalau mau jaraknya 40 agak jauh juga boleh. Diatur aja sesuai dengan berapa besar margin Anda. Tapi saya tidak sarankan hanya jarak 5, kemudian 5 lagi, 5 kita average terus gitu ya. Nanti kebanyakan OP-nya. 2 saja atau 3 cukup. Ya, ini jadi target kita adalah sampai di harga ini nanti kita close, atau ini plus kita close semua. Artinya kalau ini pun BEP, harga yang ini BEP paling atas, yang paling bawah harganya sudah profit semua. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Hah? Oke, banyak pertanyaan apa tuh? TP. Oke, sebentar ya. Oke, ini ada pertanyaan mengenai settingan MACD. Tadi settingannya MACD saya ulangin sebentar. Ini 5, 13, 1. Oke ya. Kemudian levelnya 0, 0015, 0030, 0045, kemudian angka yang sama 0015 tapi minus. 003, 0045 depannya minus semua. Saya okekan jadinya seperti ini. Sekarang ada pertanyaan apa gunanya level? Ya. Jadi teman-teman, gunanya level ini adalah bentar. Ya. Gunanya level adalah setiap MACD sampai di level, MACD memberikan message atau memberikan pesan kepada kita untuk kita mereview posisi kita. Maksudnya apa tuh? Ya, maksudnya adalah begini. Kalau kita punya posisi buy dari bawah, kemudian sampai di level 0015, maka kita mereview kembali posisi kita. Apakah posisi kita, buy kita akan kita keluar posisi dulu atau take profit dulu, atau kita pertahankan posisi buy kita. Demikian juga pada saat harga turun, trending, ya trending seperti ini, sampai di 0, ini level 0, silahkan mereview posisi. Apakah sudah akan TP, kita ambil take profit, atau kita lanjutkan. Kalau kita menganalisa ini lanjut, maka ketika harga sampai di level berikutnya, kita review lagi posisi kita. Apakah kita akan lanjutkan atau tidak. Ya. Ternyata kalau kita lanjutkan, sampai di level berikutnya, kita review kembali. Posisi kita, apakah kita akan lanjutkan, atau kita keluar posisi. Jadi gunanya level-level ini adalah mereview kembali posisi kita. Yang kedua, jika di daerah 0 seperti ini, saya kasih warna. Di area 0 ini tidak direkomend untuk entry market.
karena area 0, saya kasih tanda ini ya. Nah, ini area 0. Karena pertama punya karakter dia sideway. Sama seperti di sini gambarnya. Ya, di area 0 ini harganya sideway. Tidak ada trend. No trend. Jadi tidak disarankan untuk entry market. Karena tidak ada tren yang jelas. Ya, tidak ada tren yang jelas, tidak masuk market. Itu saja. Tidak ada tren yang confirm, tidak confirm, kita tidak entry. Nggak apa-apa, sabar saja. Pasti akan ada pola-pola confirm. Yang kedua, di area 0, kalau kita entry posisi salah, bahayanya seperti ini. Ya, contoh. Di area 0, kalau harganya berlanjut, biasanya candle-nya candle-candle besar. Ya, dari min pindah ke plus, pindah langsung harganya candle-candle besar. Jadi apabila kita salah posisi, satu candle kita langsung floating. Ya, sama seperti ini juga, ini candle-candle besar. Yang ketiga, karakternya dia bisa pembalikan arah. Kalau balik arah, saya kasih contoh ini, ya. Ya, ini balik-balik arah nih. Ya, teman-teman perhatikan trendingnya sepertinya turun kemudian dia balik arah, bouncing. Biasanya candle-candle besar juga. Ya, ini dari 0 kemudian satu candle panjang. Dia lagi naik, kemudian dihajar satu candle, biasanya candle besar, ya, ini candle besar. Jadi posisi di sini rawan sekali kalau kita salah posisi, satu candle panjang, posisinya langsung floatingnya besar. Tapi kalau posisinya kebetulan searah dengan candle, ya itu akan bisa menjadi profit yang besar. Artinya resikonya juga di sini resiko-resiko yang besar. Bisa profit besar, bisa loss besar, atau sideway. Kalau sideway kita bisa nunggunya berjam-jam, karena ini time frame H4. Jadi saya tidak terlalu menyarankan kondisi di area 0. Atau kalau tetap kita mau entry di area 0, kita harus perhatikan fundamental. Biasanya di area-area 0 ini akan ada berita-berita besar. Coba kita lihat lagi posisi kita tadi. Ya. Floating. Masih aman nggak floatingnya? Masih relatif safe ya, relatif cukup aman. Karena ini time frame-nya H4, tentunya butuh waktu yang agak panjang, karena satu candle membutuhkan 4 jam. Sekarang kalau kita mau mainnya lebih cepat, kita time frame-nya ganti menjadi time frame yang lebih kecil. Kita contohnya time frame-nya di H1. Ya, H1, kalau di H1 ini bukan entry kita. Untuk Aussie, ya ini trending ya. Ini trending, nah ini ganti candle nih. Jam 5 pas ganti candle. Untuk H1 boleh. H4 ganti candle ya? Oke, ganti candle. Oke, bagus sekali nih. Ini kita buy lagi boleh. Ya, jaraknya terlalu pendek. Ini kondisi atau ini entry yang kurang bagus. Ya, jadi mohon maaf saya menyampaikan yang tidak selalu yang bagus. Ya, artinya apa?
Ini contoh entry yang kurang bagus secara money management karena range-nya terlalu kecil. Jarak antara open yang pertama dan open yang berikutnya sebaiknya agak jarak seperti ini. Ya kalau dia floatingnya besar di sini baru kita entry. Tapi kalau floatingnya baru kecil di sini kita entry, nanti ada floating koreksi turun ya floatingnya akan lebih besar lagi. Ya. Tapi secara cara entry sudah benar. Kita mengikuti arah MACD. Kita buy. Ya, ini akun demo sekali lagi. Teman-teman kalau mau akun real ada langsung pencet saja. Saya kira it's okay saja. Ya. Tapi saya tidak sarankan full margin. Ya, yang bawah sudah plus, yang atas masih minus. Tidak perlu dimarti. Untuk Aussie H4 ini bagus. Boleh kita buy. Karena ini polanya pola confirm untuk naik ya. 1, 2, yang ketiga naik. Ini yang disebut pola reversal confirm. Pola reversal yang pasti, yang lebih pasti. Walaupun di dalam trading tidak ada sesuatu yang pasti, tapi probability, saya bilang probability-nya besar. Ya, boleh dibilang 80%, oke. Jadi teman-teman di sini kalau mau nge-buy sekarang silakan untuk Aussie. Kalau ada koreksi turun sampai di berapa, teman-teman bisa menggunakan Fibonacci juga boleh. Fibonacci ambil di candle yang sebelumnya saja. Dari sini. Oke, kira-kira seperti ini ya. Sorry, kebalik. Oke. Nah, teman-teman kalau nge-buy, pertama di atas, di harga open. Buy berikutnya adalah, teman-teman boleh entry di 23 atau di 38. Fibonacci. Kita taruh di 23. Buy yang paling rendah adalah di Fibonacci 61. Nah, ini buy kita posisinya nanti ya. Atau kita pasang buy limit. Pasang buy limit caranya seperti ini. Ini order, kemudian pending order, buy limit, tujuh empat satu satu empat, 74114. Terlalu dekat ya. Tuh, malah udah naik duluan lagi. Oke, buy limit paling rendah ada di sini ya. Ya, ini buy limit yang paling rendah ada di 61,8% Fibonacci dari terendah sini sampai sini. Ya, itu batasannya. Jadi di dalam area ini adalah area buy kita. Nah, ini adalah area buy. Ya, nih, ya. Oke, teman-teman ya. Pola reversal confirm. Entry buy.
turun berapapun dari sini kita buy. Oke. Sekarang ini baru menentukan entry-nya. The profit-nya. Wah, profit semua nih. Oke nggak? Jadi minus ya. Nggak apa-apa ya. Sekarang kita akan menentukan TP. Ya. Jadi di sini penentuan arah tren, pola-pola reversal, pola trending, kemudian kita bagaimana menentukan TP atau SL di sini. Ya. Kalau kita mencari TP atau SL di sini, ini kita akan membahas bukan tren, tapi membahas plan your trade atau planning your trade, rencana trading Anda. Anda di dalam trading harus buat rencana terlebih dahulu sebelum kita entry market. Jangan kita entry dulu baru bikin rencana. Tapi sebaiknya kita bikin rencana dulu baru kita entry. Sekarang targetnya kemana? Kalau kita melihat candle support resisten, ada pola-pola seperti ini, pola candle turun naik turun wave ya, dan ini menjadi support candle. Support terdekat ini boleh dijadikan target ya. Ini adalah support ya. Jadi ini yang namanya support. Kemudian ini yang namanya resisten. Resisten yang akan menjadi target. Ya, ini garis ini. Saya buat garis yang sama support dan resisten, artinya begini. Support di sini, support become resisten. Support yang akan menjadi resisten. Support di sini yang akan menjadi target. Kalau kita nge-buy. Ya, target di sini. Itu caranya menentukan TP. Ada cara lain nggak? Ada. Cara lain kita bisa menggunakan Fibonacci. Tarik dari, ini Fibonacci-nya di sini. Tarik dari wave terakhir. Bukan dari sini, tapi dari sini ya. Ini wave terakhir, titik tertinggi yang merupakan gelombang terakhir, dan titik terendah merupakan gelombang terakhir. Oke, target pertama menggunakan Fibonacci, Anda bisa keluar di area 23. Kalau tembus 23, tentunya Anda target berikutnya di 38. Tapi berdasarkan support resistance ini, boleh diambil di sini. Ya. Kalau di 38, tepat di support berdasarkan body. Jadi saya sampaikan pada teman-teman mengenai support resistance. Support ada yang biasa menarik dari titik low low-nya arrow atau tail atau ekor. Ada juga support yang mengambil dari titik body. Ya, saya tidak mempertentangkan karena ada pendapat berbeda-beda. Oke saja. Ya, bisa ambil di sini atau bisa ambil di sini. Atau di area di sini. Kalau di area di sini berarti berdasarkan Fibonacci ada di area antara area 23,6 sampai di 38,2. Silahkan keluar di area ini. Ya, kalau sudah bayar di sini.
Tapi kalau kita menarik garis ini, maka seterusnya kita akan direpotkan dengan tarik-tarik garis. Saya akan memberikan kepada teman-teman mengenai mengenai moving average. Moving average ini berfungsi sebagai planning your trade-nya, plan trading kita. Ini moving average, saya pasang moving 8, eksponen, kemudian saya kasih warna merah, ini moving 8, kemudian moving 21, eksponen, saya kasih warna hijau, kemudian saya pasang moving 200, ini simple, saya kasih warna biru, jauh sekali. Kemudian saya pasang moving 89, simple, saya kasih titik-titik, saya kasih warna hitam, dan moving average 365, yang ini eksponen, saya kasih titik garis, ini ya. Kalau berdasarkan moving average, maka target pertama ada di moving terdekat. Target kedua ada di moving berikutnya. Jadi ini adalah TP1. Kemudian ini adalah TP2. Ya. Oke, sekali lagi, karena ini time frame-nya H4, tentunya butuh waktu. Bisa 2 candle. Kalau 2 candle sampai di TP1, berarti 2 kali 4 jam. Butuh waktu sekitar 8 jam. Ya, trading 8 jam sampai ke TP1, saya kira oke saja. Yang penting jangan trading sampai pagi, capek, ngantuk. Ya. Oke teman-teman, jelas mengenai TP? Sekarang mengenai SL. Kalau saya entry buy di sini, saya akan lihat di time frame di daily. Rupanya di daily dia trendingnya turun. Low-nya ada di sini. Harga low yang sekarang ada di sini, ya. Saya kembali ke H4. Stop loss-nya adalah di harga low ini. Karena low ini adalah support. Support sifatnya kalau di break menjadi menjadi apa namanya, istilahnya apa ya? Menjadi sebuah tren yang baru, ya. Ini teori breakout. Kalau sell di break, berarti kita area di bawah support ini kita langsung nge-sell, ya. Atau yang sudah punya buy, kita bisa kunci atau kita hedging dengan posisi sell dengan jumlah lot yang sama, atau kita cut loss. Jadi cut loss-nya adalah di bawah daripada support ini, ya. Di bawahnya berapa? Di bawahnya adalah spread. Berapa spreadnya? Kalau Aussie spreadnya 21. Berarti kita harus ada jarak sekitar 21 pip. Nah, sekitar ini. Ini adalah breakout-nya. Jadi kita langsung switching boleh, kita cut loss boleh, kita hedging boleh, silahkan.
Yang penting area sini adalah area sell. Ya, inilah adalah area cut loss kita atau stop loss kita. Oke, teman-teman, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan, Mas Hamo? Banyak, Pak. Wah, banyak ya. Coba saya lagi cek chatting teman-teman mengenai pertanyaan. Oke, ini sebagian besar tanya mengenai TP dan SL ya. Ada yang baru. Ya. Kenapa? Ada yang baru. Oke. Jadi yang tadi angka-angka ada pertanyaan mengenai level plus dan level minus. Yang saya hitung, yang saya buat level plus itu garis yang di atas 0 ini level plus ini 0015, ini minusnya 0015 minus 003. Ya, kalau dikecilkan mungkin akan lebih kelihatan. Ini 0,00 minus 0,0015 minus 0,003. Nanti kalau ke bawah lagi ini kelihatannya 0045. Ya, kita sudah buka 3 posisi. Ngebuy Aussie New Zealand 2, kemudian ngebuy Aussie 2. Yang Aussie-nya belum profit, Aussie New Zealand-nya sudah. Aussie New Zealand kayak apa tadi? Aussie New Zealand. Ya. Oke nih. Seperti ini target ada di moving. Ya, ini TP1, TP2, TP3. Kalau teman-teman mau keluar sekarang juga oke-oke saja. Sudah plus 2 ya. Tadi Aussie-nya masih minus, kita tinggal tunggu saja. Karena time frame H4 kita masih banyak waktu, 8 jam, 4 jam ke depan. Ya. Kalau time frame kecil H1, ya kita tentunya mainnya lebih cepat dan lebih pendek. Ya, seperti ini. Kalau time frame H1, saya ngebuy tadi di sini ya, di sini saya sudah keluar ini. Ya, saya nggak nunggu sampai TP1, TP2 di H4. Di sini saya sudah keluar posisi. Mainnya cepat. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau masuk tadi nggak perlu memperhatikan news ya, Pak? Oh, mengenai news. Ya, jadi kalau di H4, kemudian polanya pola confirm trend, pola confirm reversal, naik, up gitu ya. Dan kemudian di jam ini ada news. News yang mendukung Aussie-nya positif, ini nanti larinya cepat, naiknya cepat ya. Tapi kalau di sini polanya naik, kemudian ada newsnya Aussie negatif, jelek, kemungkinan dia akan koreksi atau dia akan bikin harga dulu ke bawah, sampai di bawah ini dia hanya sifatnya harga turun sejenak saja, kebanyakan bukan tren, ya hanya sesaat, reaksi sesaat dari news. Di area bawah ini kita buy lagi. Ya, jadi news ini kalau newsnya plus dia langsung naik, kalau newsnya minus dia bikin area floating untuk kita buy lagi.
Dengan catatan, kalau newsnya membuat harga sampai supportnya di break, ya kita harus cut loss. Tapi kalau tidak sampai nge-break support, kita boleh buy lagi. Ya, itu pengaruh news. Yang penting pengaruh newsnya adalah news yang berupa data angka. Kalau newsnya speak saja, itu yang agak sulit diprediksi. Ya, jadi saya terus terang, saya sendiri menghindari news yang sifatnya speak. Ya, bicara-bicara atau komentar atau pendapat dan sebagainya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan, misalnya daily daily MACD-nya sudah confirm untuk bearish, sementara di H4 bullish, gimana Pak Oke. mengambil keputusannya? Oke, kita cari yang ini ya, daily dulu ya. Kalau daily dengan H4 berlawanan. Oke, contoh inilah emas ya. Emas daily-nya bearish. Sekarang H4-nya nanti kalau H4-nya naik, ini ya misalnya satu candle lagi berarti jam 8, karena tadi ganti candle jam 5, ini opennya jam 5 sore. Berarti kalau 5 tambah 4, jam 9 ya, jam 9 malam. Kalau jam 9 malam ini naik, di H4 kita boleh buy dengan target sampai di area moving. Ya, sekitar ini. Ini akan menjadi resisten bagi daily. Ya. Kalau harganya sampai di sini sementara daily-nya masih down, sampai sini dia berpotensi untuk melanjutkan trending. Jadi, kalau di H4-nya ini nanti naik, sementara di daily-nya down, maka di H4-nya terbatas. Kita tidak bisa kita floatingkan sampai besok 2 hari, apalagi 3 hari tidak bisa. Ya, jadi TP hanya sampai di area sini. Atau kalau kita mau main di daily, berarti di area moving ini, saya kasih batas, ini adalah area untuk nge-sell. Sell time frame daily. Ya, ini area sell untuk daily. Tapi kalau di H4 kan cukup panjang. Ya. Di H4 kita bisa manfaatkan untuk nge-buy karena ini sekitar 500 poin 5 digit ya. Jadi 500 poin 5 digit ini cukup cukup dapat profit lah, cukup oke lah untuk kita buy. Tapi kalau kita nge-buy tunggu jam 9 malam. Tunggu dia confirm bar yang ini ya. Tunggu bar yang ini lebih tinggi dari bar yang ini. Kalau ini rendah, bar yang ini jam 9 lebih tinggi, begitu jam 9 malam ke atas kita boleh buy dengan target sampai di area resisten ini. Sampai di resisten ini adalah area sell untuk time frame daily. Karena daily-nya masih down. Ya, jadi itu pertanyaan apabila time frame di daily dengan di H4 berlawanan. Demikian juga dengan kebalikannya, kalau di daily-nya bullish, H4-nya turun. Ya, itu jawabannya sama, hanya tinggal dibalik saja. Oke, ada lagi?
Dari Stefanus Hermawan ini Pak, seperti di USD ada confirm untuk sell, tapi kenapa false signal Pak? Kenapa? False signal, salah sinyal. Di pair apa nih? USD Hah? USD, iya, Yen. ada confirm sell, tapi kenapa false sinyal? Kenapa sinyalnya salah? Di daily-nya up semua tuh. Daily-nya yen bullish. Di H4 ini masih bullish. Kalau ini kan lagi running. Ini masih bullish. Di time frame berapa ini Pak Stefan? Di time frame H1. H1 naik. Ini waktu coba teman-teman lihat di time frame H1 lagi turun. Ya, waktu turun harganya sampai di moving. Moving ini menjadi support. Ya, support ini mengikuti time frame di atasnya. Time frame di atasnya lagi trending up, trending bullish. Daily-nya juga bullish. Ya. Di harga bullish pasti ada koreksi turun. Moving ini berfungsi sebagai support. Jadinya seperti itu bacanya. Kalau di sini bacanya ini pola trendingnya turun ini. Pola konfirmasinya pola reversal down. Tapi downnya hanya sampai di moving sini saja support. Atau TP1, TP2 kalau nyampe. Tapi TP1 ini hanyalah atau sifatnya sebagai support untuk melanjutkan trending di time frame di atasnya. Di H4 bahkan juga di daily masih kuat untuk naik. Ya. Jadi intinya adalah kalau kita entry di H1, sebelum kita entry kita harus lihat di time frame di atasnya H4. Kalau kita entry-nya di H4, maka sebelum entry kita harus lihat time frame di atasnya, yaitu daily. Sehingga pada saat kita entry di H4, kita tahu apakah kita entry mengikuti trending time frame di atasnya, ataukah kita lagi melakukan counter trend. Kalau kita melakukan counter trend, berarti hanya sampai di support inilah target kita. Sama seperti ini. Kita nge-sell counter trend, hanya sampai di moving. Tapi kalau kita buy di moving, berarti buy kita posisinya seperti ini. Ya, ini posisi buy di support mengikuti arah time frame daily. Karena time frame daily-nya masih up. Ya, ini kalau closing-nya masih begini, besok yen masih naik. Oke, jelas ya. Jadi berbagai time frame atau multi time frame kita harus perhatikan juga arah trendingnya. Tapi kalau kita main di H4 saja untuk day trade, oke, ya. Artinya kita entry di H4 berdasarkan daily. Ya, ini Aussie-nya stabil di minus 6. Ini profit semua udah. Ini plusnya baru ntar malam ini. Aussie ya. Oke, ada pertanyaan? Coba saya lihat chatnya dulu. Udah ya, kayaknya pertanyaannya sudah mencakup secara umum. Ya, baik teman-teman. Jadi saya resume. Ya, resumenya adalah ada 2 poin penting di dalam entry kita, yaitu entry pada saat trending, yang kedua entry pada saat pola reversal. Tapi saya tambahin, saya garis bawain, semua harus confirm. Kalau tidak confirm, kita tidak entry. Kalau kita ragu, kita tidak entry. Confirm tadi saya sampaikan di sini berdasarkan teknikalnya atau indikatornya dengan moving average. Untuk target TP-nya berdasarkan moving average. Untuk trendingnya berdasarkan MACD. Untuk target profitnya atau TP-nya berdasarkan moving average.
Jadi yang tergambar di chart MT4 ini atau tergambar di candle ini, indikator yang ada di sini adalah gambaran kita sebagai planning trading kita. Sementara di sini adalah arah kita, mau nge-buy atau nge-sell. Baik, saya kira itu saja penekanannya, yaitu entry pada saat trending confirm dan polar reversal confirm. Itu kita harus latih, tidak bisa sekali dua kali. Teman-teman harus latih bagaimana kita membaca trending dan kita pastikan trending itu confirm. Bagaimana kita membaca pola reversal dan pola reversal itu confirm. Disitulah kita harus melakukan entry. Ya, baik. Nanti untuk pertanyaan berikutnya bisa melalui Facebook, chat Messenger, atau ke WhatsApp 0812 90 20 6591. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kemudian nanti selanjutnya saya akan memberikan analisa-analisa berdasarkan MACD dan moving average. Saya posting di media sosial, di RTI dan grup education and analysis. Kemudian untuk webinar berikutnya saya akan menyampaikan kemungkinan untuk entry market berdasarkan indikator yang lain, misalnya ADX atau stochastic, ya. Tapi saya tidak tertutup kemungkinan apabila ada permintaan dari teman-teman mengenai topik apa yang perlu dibahas, saya akan bahas juga. Baik teman-teman, demikian yang bisa sampaikan melalui webinar ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di webinar minggu depan. Selamat sore.